Erupsi Gunung Sinabung kembali terjadi pada Senin siang tadi sekitar pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Universitas Sumatera Utara kembali memperpanjang masa lockdown hingga 15 Agustus mendatang. Penyerahan bantuan bagi warga terdampak COVID-19 dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 10 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Hairunisa Nasution, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Erupsi Gunung Sinabung kembali terjadi pada Senin siang tadi sekitar pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati lebih kurang 5.000 meter dengan intensitas tebal mengarah timur dan tenggara. Saat ini Gunung Sinabung berada pada status level 3 atau siaga, di mana pagi tadi Gunung Api Sinabung kembali erupsi mengeluarkan abu tebal berwarna kelabu dengan ketinggian kolom abu lebih dari 5.000 meter. Petugas PVMBG mengimbau warga maupun wisatawan tidak melakukan aktivitas di sekitar radius 3 km dari puncak gunung, serta lokasi di radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur dan 4 km untuk sektor timur utara. Sementara untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik, warga diimbau menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu, warga juga diminta mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari paparan abu vulkanik yang tebal agar atap rumah tidak roboh saat hujan turun. Kepada masyarakat yang berada dan bermukim di sekitar sungai juga diminta waspada terhadap potensi bahaya lahar dingin. Hingga Senin siang, erupsi Gunung Sinabung sudah terjadi sebanyak 2 kali. Setelah sebelumnya Gunung Sinabung tidak menunjukkan aktivitasnya selama beberapa bulan. Erupsi yang terjadi mengakibatkan sejumlah wilayah di sekitar gunung kembali terpapar abu vulkanik. Berdasarkan pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Gunung Sinabung erupsi pertama sekali terjadi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 1:58 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu sekitar 2.000 meter dan mengguyur 4 kecamatan. Adapun 4 kecamatan yang terpapar abu vulkanik yakni Kecamatan Namanteran, Kecamatan Brastagi, Kecamatan Simpang 4, dan Kecamatan Merdeka. Sementara kolom abu teramati berwarna kelabu mengarah ke timur dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi kurang lebih 1 jam 44 detik. Status Gunung Sinabung sendiri masih berada pada status level 3 atau siaga sejak Mei 2019. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar radius 3 km dari puncak Sinabung, serta radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur dan 4 km sektor timur utara. Guna mengantisipasi dampak abu vulkanik, warga diimbau menggunakan masker, menjaga persediaan air, serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Terjadi erupsi Gunung Api Sinabung dengan ketinggian kolom 2.000 meter dengan arah angin mengarah ke arah timur dan tenggara. Untuk erupsi ini terjadi pada pukul 01.58 waktu Indonesia Barat dan abu menyelimuti beberapa kecamatan di sekitaran Gunung Api Sinabung. Untuk sampai saat ini masih terekam gempa-gempa tremor di sekitaran gunung. Erupsi Gunung Sinabung yang mengeluarkan abu vulkanik dengan intensitas besar melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karo, salah satunya di Kota Brastagi. Paparan abu vulkanik dari Gunung Sinabung mengganggu jarak pandang para pengguna kendaraan di wilayah sekitar Gunung Sinabung. Dan berikut laporan kontributor Metro TV, Rinaldi Tarigan. Ini saya sedang berada di jalan lintas Medan Brastagi, tepatnya di Desa Sempajaya Brastagi. Dan saat ini sedang terjadi erupsi pada Gunung Sinabung yang mengeluarkan abu vulkanis dengan intensitas yang sangat tebal
sehingga ketika jalanan ini dilalui maksud kami oleh kendaraan, maka abu-abu akan berterbangan dan ini akan sangat mengganggu jarak pandang para pengemudi kendaraan. Dihimbau kepada para pengemudi kendaraan agar tetap waspada karena jalanan menjadi sangat licin dan jarak pandang sangat terbatas. Dan bisa Anda saksikan jalanan ini sangat tertutup abu vulkanik yang sangat tebal. Dan untuk itu diharapkan sekali lagi kepada para pengemudi kendaraan agar tetap waspada karena jarak pandang yang terbatas dan jalanan menjadi licin. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rinaldi Tarigan, Metro TV. Kita beralih ke berita berikutnya. Bangunan SD Negeri 104315 di Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai terancam tertimbun longsor bekas galian C. Kekhawatiran terjadinya longsor telah disampaikan oleh pihak sekolah kepada pemerintah daerah setempat. Inilah kondisi SD Negeri 104315 di Dusun 7, Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai yang letak bangunannya berada di bawah tebing setinggi hampir 10 meter yang sebelumnya merupakan bekas proyek galian C untuk keperluan pengerjaan proyek jalan tol tebing tinggi Indrapura. Pihak sekolah dan komite sekolah yang merasa khawatir terjadi longsor bila hujan turun telah melaporkan kondisi tersebut ke pihak pemerintah daerah setempat. Alasan kekhawatiran karena sebelumnya sudah 2 kali lokasi SD tersebut digenangi banjir bercampur lumpur akibat erosi yang ditimbulkan oleh bekas galian tersebut. Sejumlah warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi juga telah membangun tembok sebagai penghalang bial erosi terjadi. Pihak sekolah kini berharap ada tindakan dari pemerintah daerah guna mengantisipasi terjadinya bencana longsor. Ya, kami dari pihak sekolah resah juga, Pak. Kami takut dengan keadaan ini untuk anak-anak. Khawatir lah ya. Khawatir ya, Pak. Sudah pernah terjadi dampak dari galian ini? Udah, Pak, ada halaman kami penuh dengan lumpur, ada 2 kelas itu ya. Satu ruangan di kantor Bupati Labuhan Batu di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Parapat terbakar pada Minggu kemarin sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Api dapat dipadamkan oleh petugas jaga dan tidak merembet ke bagian lainnya. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat di satu ruangan gedung A, kantor sekretariat bagian keuangan kantor Bupati. Sejumlah penjaga kantor dibantu warga yang melihat kejadian kebakaran berupaya memadamkan api yang menghanguskan sejumlah perabot kantor dan dokumen. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik atau korsleting alat pemanas air di gedung A, kantor sekretariat daerah bidang keuangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah dokumen yang tersimpan di lemari ruangan hangus terbakar. Kejadian berkisar sekitar jam 19 atau jam 7 lah. 7. Api bisa padam? Api padam karena kecilnya api itu langsung dengan menggunakan apar itu sudah langsung mati. Yang terbakar ruangan keuangan yang kita duga dari apinya dari dispenser. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Universitas Sumatera Utara kembali memperpanjang masa lockdown hingga 15 Agustus mendatang. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Universitas Sumatera Utara kembali memperpanjang masa lockdown hingga 15 Agustus mendatang. Langkah ini diambil pihak kampus guna mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut dikonfirmasi Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Runtung Sitepu kepada Metro TV melalui sambungan telepon pada Minggu siang. Ia memastikan akan kembali memperpanjang masa lockdown hingga 15 Agustus mendatang. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil keputusan bersama dengan Majelis Wali Amanat dan Senat Akademika USU yang menetapkan masa lockdown ke-6 dimulai pada tanggal 9 hingga 15 Agustus mendatang. Sebelumnya USU sudah 5 kali melakukan lockdown mulai dari tanggal 23 Maret hingga 8 Agustus 2020. Lockdown dilakukan karena terus meningkatnya jumlah pegawai USU yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Menurut Runtung Sitepu, saat ini 33 orang pegawai USU terpapar positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab test. 33 orang tersebut terdiri dari 20 orang dosen dan 13 orang karyawan. Seorang manajer PT Perkebunan Nusantara 3 Rantau Parapat Labuhan Batu, Sumut dilaporkan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab test. Akibatnya sebanyak 75 orang karyawan perkebunan terpaksa menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Sebelumnya, pasien 08 yang merupakan salah satu manajer di PT PN3 ini mempunyai riwayat penyakit gagal jantung, dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Pihak rumah sakit kemudian melakukan uji swab terhadap yang bersangkutan dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Tim Satuan Tugas Labuhan Batu yang terdiri dari tim BPBD dan Dinas Kesehatan kemudian mengambil tindakan dengan melakukan tracking kontak pasien. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, sebanyak 75 orang karyawan termasuk sopir dan pekerja rumah tangga terpaksa menjalani karantina mandiri selama 14 hari ke depan. Satgas COVID-19 Labuhan Batu juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar areal perkantoran. Karena imunnya turun, diambil swabnya. Swabnya itu dari hasil Rumah Sakit Prima Husada Medan positif di tanggal 5-nya. Tanggal 5-nya positif, berarti Pak Eka itu menunjukkan suspek COVID-19 gitu. Tanggung jawab kita bersama ini, tanggung jawabnya itu. Jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 terus bertambah di Sumut, khususnya di Kota Medan. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya daya tampung makam di pemakaman khusus COVID-19 Simalingkar B Medan mencapai 30% dari kapasitas. Menurut data tim Satgas COVID-19 Medan, jumlah pasien konfirmasi maupun suspek COVID-19 meninggal dunia yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Simalingkar B Medan ada sebanyak 320 jenazah. Dari 320 makam tersebut, 203 diantaranya makam pasien berdomisili Medan, sedangkan 117 lainnya makam pasien asal luar kota Medan. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kapasitas makam mencapai 30% dari daya tampung lahan hanya 1.000 jenazah. Pemkot Medan meminta agar Pemprov Su dan masing-masing daerah menyediakan pemakaman khusus COVID-19 sesuai aturan Kemenkes nomor 413 tahun 2020 soal pedoman pencegahan pengendalian COVID-19. Sementara berdasarkan data Satgas COVID-19 Medan per tanggal 9 Agustus, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 mencapai 2.838 kasus dan suspek sebanyak 302 orang. Untuk saat ini yang ada di situ ada sekitar 320 kuburan ya untuk saat ini saja. Ya kemungkinan bertambah pastilah ya. Kemungkinan berkurang yang nggak ada ya. Kenapa saya katakan bertambah? Karena saat itu terbagi atas dua. Ya, dengan kuburan memang asli itu orang dari kota berdasarkan KTP Kota Medan dan ada juga berdasarkan daripada penduduk yang Kepolisian Resor Kota Binjai bersama petugas gabungan dari TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Binjai menggelar razia kendaraan. Razia dilakukan di 3 titik akses masuk dengan memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Salah satu lokasi yang dilakukan razia oleh petugas gabungan adalah persimpangan Jalan Juanda dan Jalan Pangeran Diponegoro di Kelurahan Mencirim, Kota Binjai. Petugas memeriksa satu persatu kendaraan yang lewat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain di persimpangan tersebut, petugas gabungan juga melakukan razia di 2 titik Jalan Jamin Ginting di Kecamatan Binjai Selatan. Kabag Ops Polres Binjai, AKP Herman Limbong mengatakan razia yang digelar bersifat preventif dan pencegahan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat hiburan malam hari yang mungkin lokasinya bukan di wilayah Binjai. Jadi kita melakukan penyekatan terhadap warga Binjai supaya mereka tidak pergi ke lokasi tersebut. Ada berapa titik malam ini kegiatannya? Kalau target malam ini 3 titik. Ini gabungan ya komandan ya? Kita beralih ke berita kriminal.
Personil Satreskrim Polresta Deli Serdang menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pengerusakan mobil BNNK Deli Serdang di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu beberapa waktu lalu. Kedua tersangka tersebut masing-masing kepala dusun dan seorang warga. Kedua tersangka berinisial IL, kepala dusun 3 Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, dan AN, warga setempat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi memaparkan keduanya memiliki peran yang berbeda. Tersangka IL berperan menghalangi petugas, sedangkan AN bertugas melakukan pengerusakan terhadap mobil BNNK Deli Serdang. Tersangka IL dijerat pasal 214 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, sementara AN dijerat pasal 170 KUH pidana dengan hukuman 5 tahun penjara. Saat ini Satreskrim Polresta Deli Serdang masih memburu pelaku lainnya yang diperkirakan berjumlah lebih dari 8 orang. Sebelumnya kasus penyerangan dan pengerusakan mobil BNNK Deli Serdang terjadi saat petugas BNNK menggerebek rumah DPO Bandar Narkoba berinisial IP di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Sewaktu berada di rumah IP, petugas BNN Kabupaten Deli Serdang sedang menangkap tersangka DPO IP yang pada saat itu berada di dalam rumahnya sedang tidur. Kemudian keluarga IP tidak terima perihal penangkapan IP tersebut dan pada saat itu DK terjatuh. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai penyerahan bantuan bagi warga terdampak COVID-19 dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Jelang pemilihan Kepala Daerah 2020, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Sebanyak 350 petugas pemutahiran dikerahkan melakukan pendataan di 15 kecamatan. Ratusan petugas PPDP bersama Komisioner KPU Kabupaten Humbahas melakukan coklit data pemilih di Kecamatan Parlilitan dengan dilengkapi alat pelindung diri sesuai protokol kesehatan. Satu persatu warga didata untuk dicocokkan ke dalam data pemilih, sementara proses coklit dilakukan sejak 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Ketua KPU Kabupaten Humbahas Binsar Pardamaian Sihombing mengatakan coklit dilaksanakan guna memastikan seluruh warga terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbahas. KPU Humbang Hasundutan memiliki petugas sebanyak 350 orang yang tersebar di 10 kecamatan dan 154 desa. Bahwa kita sudah melakukan coklit itu per tanggal 15 Juli, nanti berakhir pada tanggal 13 Agustus. Jadi ini kemarin kita sudah melakukan coklit 18 Juli secara serentak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang. Ratusan penarik becak motor di Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah menerima bantuan sembako dari Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Bantuan diberikan untuk membantu warga yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Pemberian bantuan dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Pinang Sori dengan protokol kesehatan. Sebanyak 2,5 ton beras disalurkan kepada 250 orang penarik becak bermotor yang dibagi dalam karung ukuran 10 kg beserta uang lauk pauk senilai Rp100.000. Pemberian bantuan ini dilaksanakan untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19 yang anggarannya berasal dari dana pribadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Tukang beca saya 250 karung beras, uang masing-masing 100.000. Ini dari saya dan Pak Wakil Bupati, itu pribadi kami. Jadi ada beberapa kepala dinas juga kami bergabung mungkin kasih menunjukkan bahwa kami juga merasakan apa yang dirasakan hari ini. Saudara-saudara. Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh menyalurkan ratusan paket sembako di 2 kecamatan di Kota Medan. Penyaluran sembako dilakukan untuk membantu warga yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19.
Petugasnya nggak kenal orang, Pak. Penyaluran sembako berupa beras dilaksanakan tim Yayasan Prananda Surya Paloh Foundation dan Garda Pemuda Nasdem. Sebanyak 300 karung beras disalurkan ke masyarakat di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Polonio, di mana kedua lokasi ini merupakan kawasan padat penduduk yang ekonomi warganya terdampak pandemi COVID-19. Mana kita membagikan kurang lebih 150 beras kepada 150 kakak yang ini berguna untuk masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Begitu juga tadi ada masyarakat yang mengeluh terkait masalah PKH, terkait masalah infrastruktur dan masalah. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai membagikan masker kepada para pengguna jalan. Selain membagikan masker, polisi juga membagikan bendera merah putih untuk menyambut peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Kegiatan pembagian masker, hand sanitizer, dan vitamin beserta bendera merah putih dilakukan Satlantas Polres Serdang Bedagai usai pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2020. Menurut Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai, AKP Agung Basuni, pembagian bendera sengaja dilakukan pihaknya dalam rangka menyambut peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tak hanya bendera, petugas juga membagikan naskah teks Pancasila guna menggelorakan semangat nasionalisme. Selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada para pengguna jalan guna mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Tertib berlalu lintas, khususnya pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, kita berikan reward berupa pemberian paket protokol kesehatan yang berisi dari hand sanitizer, kemudian masker, dan vitamin dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan memberikan bendera sekaligus teks Pancasila. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.